Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Setianingrum dengan NIM C240120135. Pada video kali ini, saya akan mencoba mensimulasikan model yang sudah ada pada aplikasi Stella. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, yuk simak video ini sampai akhir. Dadah! Nah, cara membuat model pada aplikasi Stella yang harus dilakukan pertama-tama adalah kita membuat model tersebut pada bagian map. Nah, di sini itu sudah ada layar kerja bagian map. Kemudian, kita membuat semua stok terlebih dahulu. Apa sih yang disebut stok itu? Stok itu adalah tempat untuk mengumpulkan data-data yang ada. Simbolnya adalah persegi panjang seperti berikut ini. Nah, kita membuat stok susceptible. Kemudian kita membuat stok lagi untuk bagian infectious atau infeksi. Jadi model yang akan saya buat ini adalah model kayak penyakit itu. Nah, ini bisa digeser-geser untuk penempatannya sendiri. Kemudian kita membuat stok yang ketiga, yaitu ada recovered. Jadi pasien yang sembuh. Kemudian kita membuat stok yang keempat, yaitu mengenai death atau pasien yang mengalami kematian. Nah, setelah semua stok sudah berhasil dibuat, maka kita membuat atau menghubungkan stok-stok yang sudah dibuat tadi dengan komponen flow. Caranya itu komponen flow ini ditarik dari stok yang satu ke stok yang lainnya. Tariknya itu harus dari dalam biar si flow ini benar-benar menghubungkan antar stok ini seperti itu. Nah, kita beri nama sick per day atau jumlah orang sakit per harinya. Kemudian kita hubungkan lagi antara stok infectious dengan recovered. Nah, caranya sama kayak tadi. Nah, sampai sini stop dulu, kemudian kita tarik awannya biar belok. Nah, setelah ada kotak-kotak kecil di bagian stok, itu tandanya sudah terhubung. Begitupun dengan stok infectious ke DIT. Caranya sama. Dulu. Nah, tadi belum ketarik dari dalam. Nah, ini ditarik kayak gini. Nah, setelah di sini kita berhenti. Kemudian kita tarik awannya ke bawah seperti itu. Nah, ini biar rapi aja, jadi dilurusin gitu. Terus ini bisa ditaruh di atas biar nggak kepotong. Seperti itu. Lalu kita beri nama flow ini dengan daily recoveries. Kemudian pada bagian bawah kita beri nama daily death. Jadi jumlah kematian setiap harinya. Nah, setelah itu ini kita bisa pindah juga ke bawah. Karena ini kan kayak kepotong gitu ya. Jadi mengganggu pemandangan atau mengganggu kita saat membaca. Jadi kita pindah aja, ini juga bisa ditarik ke atas atau ke bawah, bisa disesuaikan tempatnya. Gitu. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat konverter. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi
dari flow ini nantinya. Nah, yang pertama adalah infection rate. Kemudian kita buat lagi disease duration atau durasi terkena penyakit. Kemudian kita buat converter lagi mengenai survival rate atau orang yang dapat bertahan hidup. Lalu kita hubungkan konverter yang sudah dibuat tadi ke tick per day. Pokoknya seperti gambar ini, disesuaikan aja sama main. Nah, ini kita tarik. Cara ngerapihinnya tuh kita pencet titik ini, lalu kita luruskan. Seperti itu. Lakukan hingga semua model itu sama persis seperti soal modul pada model ke-1. Nah, mungkin ini sudah cukup sama ya. Ini bisa diatur-atur agar simetris, biar jadi terlihat enak dilihat. Nah, saya rasa ini sudah sama seperti model yang ada pada soal. Nah, untuk penempatannya sendiri itu tidak harus sama persis gitu. Jadi, yang penting modelnya nantinya itu bisa terbaca pada grafik seperti itu. Nah, setelah selesai membuat model sesuai dengan soal modul, kita bergeser ke bagian model. Nah, ini kan masih tanda tanya ya. Nah, ini tuh kita isi dengan equation yang sudah diberikan pada soal modul. Ini bisa dilihat pada layar sebelah kiri. Nah, contohnya itu ada susceptible. Nah, ini tuh kita klik 2 kali. Nah, karena ini tulisannya itu di equation yang diberikan pada soal itu 999, maka ini kita ganti 999, lalu kita off, lalu bagian infectious itu kita bisa lihat pada bagian ini. Nah, infectious itu diisi 1. Kita klik 2 kali sama, lalu ganti 1, klik OK. Kemudian bagian stock recovered, itu kita bisa baca atau cari di sini itu kan kita bisa menemukan 0 ya. Jadi nilai orang yang sembuh itu 0, dikira-kira gitu. Kemudian untuk orang yang meninggal atau dead, itu kita isi 0 juga, sama seperti orang yang recovered. Lalu kita OK. Setelah itu bagian ini konverternya juga kita isi sesuai dengan equation yang telah diberikan. Tadi itu infection rate itu 0,0015. Kita OK. Kemudian sick per day kita isi dengan, oh ini nanti ya, karena untuk bagian flow yang kayak gini tuh kita isi rumus nantinya. Jadi kita isi bagiannya converter terlebih dahulu. Nah, untuk survival rate itu kita isi dengan 0,70. Pokoknya samain aja deh guys dengan equation yang telah diberikan seperti itu. Sampai tanda tanya yang ada di model ini tuh hilang semuanya. Artinya ketika tanda tanyanya hilang, nah model itu tuh sudah dapat digrafikkan atau sudah berisi nilai seperti itu. Nah, untuk disease duration ada 5. Kita OK lagi. Kemudian untuk sick per day, ini kita masukkan rumus seperti yang tertera pada layar ini. Jadi kita masukkan rumus sick per day itu infectious dikali dengan susceptible dikali dengan infection rate. Setelah itu kita klik OK. Kemudian pada bagian daily recovery juga kita isi rumus, yaitu infections dikali dengan ini ya guys, survival rate
kemudian dibagi dengan disease duration. Lalu kita klik OK. Kemudian setelah itu masih ada satu tanda tanya. Ada bagian daily date. Nah, pada daily date kita isi dengan rumus infectious dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi sulfite, tutup kurung, kemudian dibagi dengan disease duration. Lalu kita klik OK. Nah, setelah semua model yang terlihat ini sudah tidak ada tanda tanyanya, artinya model sudah bisa dijalankan. Caranya yaitu kita klik run atau tanda play pada bagian kiri bawah. Kita klik. Nah, setelah ada biru-biru ini pada bagian stok, itu artinya sudah aktif modelnya, seperti itu. Ketika model sudah aktif, kita bisa langsung pindah ke bagian interface. Nah, pada bagian interface ini kita bisa melihat grafik yang ini pada soal. Nah, jadi kita bakalan melihat grafik seperti yang ada pada soal. Nah, kalau model ini sudah sesuai, maka grafiknya pun akan sama dengan yang ada pada soal ini, seperti itu. Cara menampilkan grafiknya itu sendiri itu dengan cara aktifkan graph pad. Karena ini kursornya sudah aktif, maka kita tinggal klik saja untuk meletakkan grafik itu sendiri. Nah, setelah itu ini ada tanda kayak jarum pentul, kita klik untuk mengaktifkan grafik. Lalu kita ingin melihat apa sih pada grafik ini? Nah, karena kita ingin melihat date, interface, infectious, susceptible, sama recovered, maka kita tinggal masukin aja data tersebut. Caranya kita tinggal klik 2 kali grafik yang sudah muncul, lalu kita masukkan keempat parameter yang ingin kita lihat tadi. Caranya kita klik, lalu klik anak-anak ke kanan, lalu infectious juga, susceptible juga, recovered juga. Nah, setelah keempat parameter yang akan dilihat ini sudah berada di bagian selected, maka kita tinggal klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini nih, kan ini udah mulai terlihat ya, grafiknya itu sudah mirip gitu dengan soal yang diberikan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memilih run untuk menampilkan garis-garis yang terdapat pada grafik itu nantinya. Nah, kita coba, kita pilih run, langsung klik aja. Tara, ini dia hasilnya, hasil grafik yang telah dibuat atau simulasi dari model yang sudah ada ini, sama kan grafiknya seperti pada soal. Artinya model yang sudah dibuat tadi itu sudah sesuai dengan soal atau equation yang telah diberikan ini. Oke, mungkin ini sudah sama ya. Jadi cukup sekian tutorial dari saya terkait simulasi model pada aplikasi Stella. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi pelajaran atau referensi buat teman-teman yang pengen nyobain cara membuat atau mensimulasikan model yang sudah ada pada aplikasi Stella. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.